Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika bersama Ibu Dewi ya. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang membandingkan bilangan pecahan, desimal, dan persen. Nah, sebelumnya pasti kalian juga pernah belajar kan tentang pecahan, desimal, dan persen. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak dulu ya pembahasannya. Oke, yang pertama, nah, bentuk umum dari pecahan adalah A per B, di mana A-nya ini yang di atas sebagai pembilang dan B yang di bawah sebagai penyebut. Kemudian untuk bilangan desimal, desimal itu adalah pembagian atau hasil pembagian dari bilangan pecahan. Contohnya 1/2 ya. 1/2 itu kalau kita bagikan itu sama dengan 0,5 ya. Kalau sudah lupa ya, Ibu ingatkan ya, kalau tentang bagi kurung itu kan 1 ya dibagi 2. 1 dibagi 2 itu tidak bisa, kita simpan 0. Nah, terus gimana Bu? Kalau sudah 0 kasih koma. Kalau sudah dikasih koma kita bisa kasih 0 di bawah. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi hasil pembagian dari 1/2 adalah 0,5 ya, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya tentang persen ya. Persen itu adalah pecahan per 100. Contohnya 5%. Gini ya nulisnya 5, 0/0 itu artinya 5/100. Kalau kita desimalkan atau kita bagikan, ini hasilnya 0,05 ya. Seperti biasa ya, bagi kurung itu gimana? 5 dibagi 100 gitu ya. Bisa nggak 5 dibagi 100? Nggak bisa, hasilnya 0. Kalau kita kasih koma di sini, kasih 0. 50 dibagi 100 masih bisa? Tidak, kasih 0 lagi. Kalau di situ kasih 0, sini kasih 0 lagi. 500 dibagi 100 adalah 5. Jadi 0,05 itu adalah hasil bagi dari 5 dibagi 100 gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah coba sekarang kita bandingkan ya, dan urutkan dari yang terkecil. Nah, sekarang nomor 1, ini ada contoh 1/2 titik-titik dari 1/4. Nah, pecahan itu juga kita bisa artikan sebagai bagian dari keseluruhan ya, bagian dari keseluruhan. Nah, contohnya gimana? Contohnya 1/2. 1/2 itu adalah 1 dari 2 bagian. Gimana sederhananya begini, misalnya kalian punya roti bentuknya bulat seperti ini. Nah, kita bagi 2. Misalnya ini sama besar ya, bagian 1 dan bagian 2. Nah, ini ya, satu bagian ini adalah ya, ini adalah 1 dari 2 bagian gitu ya. 1 dari 2 bagian keseluruhan. Dari bagian keseluruhannya kan ada 2 bagian gitu ya. Ya, ini adalah 1 bagiannya, jadi 1/2-nya gitu ya. Kalau misalnya 1/4 berarti kita misalnya kalian punya roti 1, terus kalian bagi menjadi 4 bagian gitu ya. Nah, ini bagian yang segininya ya, ini yang segininya itu adalah 1/4. Artinya apa? 1 dari 4 bagian gitu ya. 1 dari 4 bagian. Nah, ini adalah analoginya kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi 1/2 itu adalah 1 dari 2 bagian keseluruhan. Kalau 1/4 itu adalah 1 dari 4 bagian keseluruhan. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sekarang coba bandingkan 1/2 bagian yang ini dengan 1/4 satu bagian yang ini. Mana yang lebih besar? Apakah yang 1/2 atau 1/4? Ya, tentu ini yang lebih besar ya. 1/2 lebih besar dari 1/4. Maka ini jawabannya adalah lebih besar gitu ya. Nah, sekarang ini untuk yang nomor 2. 2/3
3/4 dan 1/2. Urutkan dari yang terkecil. Nah, ini bisa ada dua cara ya. Bisa kalian desimalkan atau bisa juga dibagi atau bisa disamakan penyebutnya. Nah, kalau didesimalkan gimana? Nah, kalau didesimalkan maka ini menjadi gini. Jadi dibagi semuanya ya. Dibagi semuanya 2/3. 2/3 itu berapa? Kalau kita desimalkan berarti 2 dibagi 3 ya. 2 dibagi 3 bisa? Tidak, 0. Kasih koma, kasih 0. 20 dibagi 3 adalah ya 6 yang mendekati 6 kali 3, 18 mendekati 20 ya. Dikurangi 20 dikurangi 18, 2 ya. 2 dibagi 3 bisa enggak? Kasih 0 lagi. 20 bagi 3, 6. Terus saja begitu ya, 0,66. Nah, berarti 2 dibagi 2/3 itu adalah sama dengan 0,66. Kemudian untuk yang 3/4 berarti 3 dibagi 4. Bisa enggak? 0 ya. Kasih koma, kasih 0. 30 bagi 4 berapa yang mendekati? 7. 7 kali 4, 28. Sisa 2. Kasih 0 lagi. 20 bagi 4, 5. 0,75 ya. Kemudian yang satu lagi 1/2. 1/2 tadi udah kita cari ya, 0,5. Nah, sekarang bandingkan urutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil? Ya, ini kan sama-sama 0 depannya. Nah, sekarang bandingkan angka yang pertama. Ini 6, ini 7, ini 5. Mana yang paling kecil? Paling kecil ini ya. Berarti setelah itu apa? Ya, 0,6. Setelah itu 0,7. Berarti ini kan tadi pecahannya 2/3. Yang ini 3/4. Yang ini 1/2. Nah, kalau kita urutkan berarti yang ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3. Berarti hasilnya adalah urutannya adalah urutan dari yang terkecil adalah 1/2. Kemudian yang kedua 2/3. Yang terakhir 3/4 gitu ya. Itu kalau untuk didesimalkan. Nah, sekarang untuk yang disamakan penyebut. Disamakan penyebut. Nah, gimana caranya? Kalau disamakan penyebut, itu kita kasih garis yang lurus panjang ya. Terus apa? Samakan nih 3, 4, 2. Ya, KPK-nya berapa? Nah, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kelipatan 2 itu kan 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Terus 12. Kelipatan 4 berapa? 4, 8, 12, 16 tuh ya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15 gitu ya. Nah, sekarang manakah angka yang sama dari ketiga barisan ini? Terus dia yang paling kecil gitu ya. 2 nggak ada 2 di sini, 4 ada 4 tapi di sini nggak ada, 6 ada 6 tapi di sini nggak ada, 8 nggak ada, di sini ada tapi di sini nggak ada, 10, 12 nih. 12 ada di barisan 1, barisan 2, barisan 3. Berarti KPK-nya di sini adalah 12. Samakan menyebutnya yaitu 12. Nah, sekarang gini. 12 dibagi 3. Ya, 12 dibagi 3 adalah 4 ya. 4 dikali 2 8 ya. Nah, kemudian 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 3 adalah 9. Kemudian 12 dibagi 2. Berapa? 6. 6 kali 1 adalah 6. Nah, kita bisa lihat di sini ya. 2/3 itu jadi 8/12. 9/12 itu dari 3/4 dan 1/2 itu 6/12. Nah, sekarang mana yang terkecil? Yang terkecil itu ini 6/12. Yang kedua apa? 8/12. Yang ketiga 9/12. Nah, 6/12 itu asalnya dari mana? 6/12 itu berasal dari 1/2 ya. 8/12 itu berasal dari 2/3 ya.
9/12 berasal dari 3/4. Nah, ini urutan dari yang terkecil. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama itu didesimalkan atau disamakan penyebutnya gitu ya. Nah, kalian terserah ya mau dengan cara yang mana, mau cara yang ke-1 atau cara yang kedua, itu boleh-boleh saja ya. Oke, nah sekarang untuk yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ya, ini kita bisa hapus dulu. Oke, nah gini ya, ini soalnya yang ketiga. Yang ketiga soalnya adalah urutkan dari yang terkecil 4/5, 55%, 45%, dan 0,5. Nah, kita urutkan ya. Sekarang kita ambil pennya. Oke. Nah, ini untuk nomor 3. Kita tulis dulu ya. 4/5, 55%, 45%, terus 0,5. Nah, urutkan dari yang terkecil. Nah, ini untuk yang seperti ini ya, kalian harus samakan dulu jenisnya. Samakan jenis ya. Nah, misalnya gimana? Boleh mau disamakan ke desimal, mau ke desimal, atau mau ke pecahan, atau mau ke persen juga boleh ya. Nah, kalau misalnya kita samakan dulu ke desimal ya, ke desimalkan. Oke, kalau kita desimalkan maka 4/5 ini menjadi berapa nih? 4/5 ya. 4 dibagi 5 berarti tidak bisa 0 ya, kasih koma, kasih 0. 40 dibagi 5 8, berarti desimalnya 0,8. Terus 55%. 55% itu 55/100 ya. Bisa enggak kasih 0, kasih koma, di sini kasih 0. 550 bagi 100 5. 5 kali 100 500, sisa 50. Kasih 0 lagi, 500 dibagi 100, 5 kali 100 500, sisa 0 ya, berarti 0,55 ya. Terus berapa 45%? Berarti 45/100. 45/100. Bisa nggak? Nggak bisa, kasih 0, kasih koma ya. 450 bagi 100, 4 kali 100 400, dikurangi hasilnya 50, kasih 0 lagi, dibagi 100 dapat 5, 5 kali 100 500 ya, dikurangi hasilnya 0. Oke, sekarang ini jawabannya 0,45 ya. Terus yang satu lagi berapa? Satu lagi 0,5. Nah, sekarang bandingkan ya. Ini kan depannya sama-sama 0 nih. Bandingkan ya yang pertama ya. Yang pertama ini ada 8, ada 5, ada 4, ada 5. Ya, yang pertama yang mana nih? Yang terkecil ya. Dari yang terkecil, berarti cari yang angka depannya itu paling kecil, berarti ini. Ini yang pertama ya, akan disimpan ya. Untuk yang kedua mana? Ini 5, ini 5. Nah, ini 5 nggak ada temennya, berarti 0 ke situnya ya. Kalau ini ada temennya, bandingkan angka ketiganya. Angkanya yang ini 5, yang ini 0, berarti yang besar yang ini ya. Nah, berarti ini yang kecil, berarti yang kedua ini. Yang ketiga ini. Ini yang keempat ya. Nah, ini sendiri tadi apa? Ini adalah 4/5. Ini ada tadi apa? Ini 55%. Ini tadi apa? 45%. Ini tadi, ini tetap 0,5. Nah, maka kita bisa urutkan dari yang terkecil. Yang pertama ini 45% ya. 45%. Yang kedua adalah
yang kedua 0,5 ya, yang ketiga. Nah, kemudian untuk yang ketiga, nah ini yang kedua 0,5, yang ketiganya 0,55 yang berasal dari 55% ya. Kemudian yang terakhirnya adalah 0,8 yang berasal dari 4/5. Jadi ini urutan yang dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. 45%, 0,5, terus 55% dan 4/5 gitu ya. Nah, segitu dulu untuk yang membandingkan bilangan pecahan dan desimal. Semoga paham ya. Kalau kurang dipahami silahkan japri saja. Kemudian ini untuk latihan soalnya. Latihan bandingkan dan urutkan dari yang terkecil seperti yang tadi ya. Kalau membandingkan berarti ada tanda lebih dari ya atau kurang dari gitu ya. Di sini 2/3 itu apa? Lebih besar atau lebih kecil dari 1/2. Kemudian yang 4/5 itu lebih besar atau lebih kecil dari 7/5. Kemudian untuk yang bertiga ini diurutkan ya, diurutkan dari yang terkecil, Ini juga sama diurutkan dari yang terkecil. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga sehat-sehat terus dan semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.